Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Dea Ananda dengan NIM 5020231196. Di sini saya akan mempresentasikan tugas makalah saya yang berjudul Pembaharuan Hukum Pidana Analisis terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dengan mata kuliah Kapsel Hukum Pidana dan dosen pengampu Bapak Dr. Hasanal Mulkan SHMH. Latar belakang reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang berujung pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan momentum penting dalam sejarah hukum pidana Indonesia karena menandai penggantian aturan pidana yang sebagian besar masih bertahan dari warisan kolonial Belanda dengan suatu instrumen hukum nasional yang dianggap lebih relevan bagi kondisi sosial, budaya dan konstitusional Indonesia masa kini. Pembaharuan ini bukan sekedar revisi pasal demi pasal, tetapi upaya rekodifikasi yang menyentuh filosofi pemidanaan, jenis sanksi, dan sumber hukum yang diakui. Dengan demikian, KUHP baru membuka ruang legislasi untuk mengakomodasi nilai-nilai lokal sekaligus norma hak asasi manusia modern. Dokumen undang-undang itu sendiri memberikan kerangka formal perubahan tersebut dan menjadi titik tolak bagi analisis substansi berikutnya. Implikasi praktis pembaharuan KUHP meliputi perubahan pada praktik penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Jaksa dan polisi perlu menyesuaikan kriteria penuntutan. Hakim memerlukan pedoman pembinaan yang baru untuk menimbang pemidanaan korektif restoratif, sedangkan narapidana dan sistem permasyarakatan akan menghadapi orientasi pembinaan yang berbeda jika pidana alternatif berkembang. Banyak kajian nasional dan internasional menekankan bahwa undang-undang saja tidak cukup, diperlukan peraturan pelaksanaan, instruksi teknis, pelatihan aparat, serta sosialisasi kepada masyarakat untuk menjamin efektivitas dan kapasitas hukum. Evaluasi awal sejumlah studi empiris menunjukkan bahwa tanpa kesiapan institusional, kebijakan restoratif beresiko menjadi kebijakan di atas kertas. Di ruang akademik dan publik muncul perdebatan intens soal pasal-pasal yang kontroversial, misalnya pengaturan tentang batasan kebebasan berekspresi, pengenaan delik-delik baru yang terkait moralitas, atau redefinisi beberapa tindak pidana tertentu. Kritik tersebut menonjolkan dua isu besar. Yang pertama, proses legislasi yang dianggap kurang partisipasi dan transparan pada tahap tertentu. Dan yang kedua, kemungkinan penyalahgunaan norma yang bersifat samar untuk tujuan politik atau sosial. Kajian empiris tentang respons publik, misanalisis sentimen media sosial memperlihatkan reaksi beragam yang harus menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan ketika menyusun peraturan pelaksanaan dan prosedur interpretasi. Rumusan masalah. Yang pertama, apa saja perubahan pokok dalam KUHP baru Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dibandingkan KUHP lama? Yang kedua, bagaimana KUHP baru mengubah tujuan pemidanaan retributif vs restoratif? Yang ketiga, apa implikasi pengenalan pidana alternatif terhadap praktik pemidanaan dan pembinaan narapidana? Adapun tujuan. Yang pertama, mendeskripsikan dan menganalisis substansi pembaruan KUHP 2023. Yang kedua, menilai kekuatan dan kelemahan serta implikasi penegakannya. Dan yang ketiga,
memberikan rekomendasi kebijakan dan praktik. Adapun manfaat. Yang pertama, memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu hukum pidana, khususnya mengenai kodifikasi dan modernisasi hukum pidana di Indonesia. Yang kedua, menjadi referensi bagi akademis, praktis hukum, dan masyarakat dalam memahami substansi dan semangat pembaharuan KUHP baru. Kerangka hukum sejarah rekodifikasi, pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berpuncak pada pengundangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan bagian upaya panjang rekodifikasi hukum pidana di Indonesia yang berakar pada kebutuhan untuk menggantikan warisan kodifikasi kolonial Belanda dengan instrumen hukum nasional yang lebih responsif terhadap realitas sosial, nilai Pancasila, dan prinsip-prinsip HAM modern. Upaya ini bukan sekedar menggantikan terminologi atau menambah pasal baru, tetapi juga menyasar perubahan filosofi pemindanaan, misalnya akomodasi prinsip restoratif jus, pengenalan pidana alternatif, serta pengakuan terhadap beberapa unsur hukum adat atau living law yang mencerminkan kebutuhan untuk menafsirkan kejahatan dan hukuman dalam konteks lokal sekaligus memenuhi standar internasional. Momentum politik dan sosial pasca reformasi dan dinamika tuntutan HAM menjadikan rekodifikasi KUHP sebagai agenda prioritas yang bersifat normatif dan institusional. Proses rekodifikasi, dinamika politik hukum pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Proses rekodifikasi KUHP tidak terjadi di luar arena politik dan konstelasi kepentingan. Ia merupakan produk proses panjang yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan pemerintah, Kemenkumham atau BPHN, Badan Legislasi atau DPR, akademis, organisasi masyarakat sipil, serta aktor internasional yang memberikan tekanan norma HAM. Proses tersebut melibatkan inventarisasi ratusan undang-undang sektoral yang terkait, diskusi tentang penghapusan atau pengalihan sejumlah delik, dan perdebatan intens mengenai batas kebebasan berekspresi, perlindungan korban, pengaturan masalah moralitas, dan pengakuan living law. Secara politik, ada kompromi antara aspirasi modernisasi hukum pidana dan kekhawatiran publik serta aktor politik terhadap pasal-pasal yang berpotensi dipersepsikan sebagai pembatas kebebasan. Catatan kajian politik hukum menunjukkan bahwa proses legislasi ini sekaligus refleksi konfigurasi politik domestik bahwa hukum pidana selalu terkait dengan nilai politik, moral sosial, dan kebutuhan stabilitas publik. Struktur dan ketentuan umum KUHP baru. KUHP baru dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membagi struktur norma pidana ke dalam dua bagian utama, yaitu buku kesatuan dan buku kedua. Buku kesatuan berisi aturan umum yang menjadi dasar penerapan seluruh norma pidana, baik yang berada dalam KUHP maupun undang-undang sektoral lainnya. Di sisi lain, buku kedua memuat delik-delik substantif yang dikelompokkan secara tematik seperti kejahatan terhadap nyawa, keamanan negara, lingkungan, serta kejahatan digital. Pembagian yang lebih sistematis ini memperbaiki format KUHP lama yang masih mengikuti pola kolonial sehingga kurang responsif terhadap perkembangan jenis kejahatan modern. Perubahan substansif yang signifikan dalam KUHP baru, pembaharuan substantif dalam KUHP baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2023 merupakan inti dari rekodifikasi hukum pidana Indonesia karena menghadirkan perubahan mendasar terhadap paradigma pemidanaan, jenis sanksi, konsep pertanggungjawaban, hingga perumusan ulang berbagai delik. Jika KUHP lama, warisan kolonial lebih menekan pendekatan retributif, KUHP baru memasukkan nilai-nilai restoratif, perlindungan korban, serta fleksibilitas pemidanaan yang lebih modern, termasuk pengenalan pidana alternatif dan penataan ulang pidana mati. Berbagai kajian akademik menunjukkan bahwa pembaharuan ini tidak hanya mengubah struktur hukum pidana, tetapi juga menyesuaikan regulasi dengan dinamika sosial, HAM, dan tantangan kriminalitas kontemporer. Oleh karena itu, analisis pasal-pasal kunci berikut menjadi penting untuk melihat arah baru politik hukum pidana Indonesia. Kesimpulan: pembaharuan KUHP melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 merupakan tonggak penting dalam sejarah hukum pidana Indonesia karena menandai berakhirnya ketergantungan pada wetback van Strafrecht yang diwariskan dari kolonial Belanda. KUHP baru memasukkan asas pemidanaan yang berorientasi pada keadilan korektif dan restoratif, memperluas bentuk-bentuk pidana alternatif, serta memberikan landasan normatif yang lebih sesuai dengan konteks sosial, politik, dan nilai-nilai bangsa. Selain itu, rekodifikasi ini menjadi upaya besar negara untuk mengharmonisasikan berbagai peraturan pidana yang tersebar dan menjawab kebutuhan pembaharuan materi agar lebih relevan dengan perkembangan zaman, termasuk fenomena digital dan kejahatan korporasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.